Shalom, selamat malam semuanya. Seperti biasa, jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah. Dan kali ini kita akan bahas topik seputar pertanyaan dari jemaat-jemaat Tuhan atas pernyataan khotbah-khotbah yang mereka dengar dari mimbar-mimbar gereja. Dan ada beberapa pernyataan yang membuat jemaat-jemaat mereka harus bertanya, dan salah satunya adalah pernyataan seperti ini: rajinlah beribadah, sungguh-sungguhlah beribadah supaya engkau diberkati. Pernyataan-pernyataan seperti itu mungkin tidak salah, sepertinya tidak salah, tetapi mengalami pemahaman yang agak sedikit dangkal. Karena apa? Berdasar firman Allah yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 12, demikianlah firman Allah, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir hampir kurang lebih 400 tahun. Dan ketika bangsa Israel mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mengingat kembali perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab itu Tuhan sendiri yang mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kita beribadah kepada Allah itu sebagai tanda bahwa Allah telah keluarkan kita dari perhambaan dosa. Allah telah menyelamatkan kita dari maut. Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Perbudakan itu berbicara tentang dosa yang memperhamba. Hidup kita dikendalikan oleh dosa, hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, hidup kita dikendalikan oleh kedagingan, hidup kita dikendalikan oleh sistem dari dunia ini. Nah, Mesir di sini berbicara tentang dosa yang memperhamba, dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu. Mesir juga berbicara tentang hidup kita yang sia-sia, hidup kita di luar kebenaran, hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh Tuhan dan kehendak-Nya, tetapi hidup kita diperhamba atau dikendalikan oleh dosa. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita datang beribadah kepada Allah bukan supaya kita diberkati, tetapi karena Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari perhambaan atau perbudakan dosa. Jadi jangan sampai kita datang beribadah dengan tujuan dan motivasi yang keliru, tujuan dan motivasi yang salah. Jadi kita datang beribadah kepada Allah, motivasi yang benar, tujuan yang benar adalah kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Tuhan telah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Tuhan telah membawa kita keluar dari perbudakan Mesir, keluar dari kegelapan dunia ini, keluar dari sistem dunia ini, sehingga kita tidak terikat oleh sistem dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi binasa. Kalau kita datang beribadah hanya supaya kita diberkati, firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat ke-27-28, ya, coba Bapak Ibu sendiri baca, ya. Tuhan memberkati manusia pada awal manusia diciptakan. Jadi kalau hari-hari ini kita memberikan pernyataan kepada jemaat-jemaat, sungguh-sungguhlah beribadah, rajin-rajinlah ke gereja, rajin-rajinlah beribadah supaya engkau diberkati, saya rasa kita ketinggalan. Saya rasa kita sedang mengalami kedangkalan. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 27-28 di situ sudah dijelaskan bahwa Allah sudah memberkati manusia pada saat awal penciptaan manusia. Dari sini kita bisa selaraskan pemahaman kita, pengertian kita kepada firman Allah. Firman Allah yang kendalikan pemikiran kita. Firman Allah yang kendalikan kehendak kita. Firman Allah yang kendalikan cara berpikir kita.
Jangan sampai kita salah di dalam tujuan dan motivasi kita datang beribadah. Motivasi ibadah kita sesungguhnya itu adalah bicara tentang kerinduan kita. Untuk apa? Untuk mengalami pribadi Tuhan, sumber berkat itu. Motivasi dan tujuan kita beribadah adalah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan kebenaran, dan mengalami pribadi Allah dan mengalami kebenaran Allah, mengalami kehadiran Allah. Itulah tujuan dan motivasi kita beribadah. Jadi bukan berkat yang kita kejar, kita sungguh-sungguh datang beribadah, bukan supaya kita diberkati, tetapi justru kita datang beribadah karena kita rindu untuk berjumpa dengan Allah, mengalami kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah, berjumpa dengan Allah itu yang akan memerdekakan kita dari hari ke hari menghadapi situasi, keadaan, dan kondisi. Jangan mencari berkatnya terlebih dahulu, tetapi carilah pribadi Allah, Sang Pencipta yang menyediakan berkat itu. Yang kita cari adalah sumber berkat, bukan apa yang disediakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita salah tujuan, jangan sampai kita salah motivasi. Karena kalau kita salah tujuan dan salah motivasi, kita akan mengalami yang namanya kedangkalan di dalam iman. Kita akan mengalami yang namanya kekeliruan di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mulai berpikir, mulai evaluasi diri. Apakah tujuan dan motivasimu selama ini tidak sesuai dengan maunya Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Yuk, ambillah keputusan, cross check diri, cek diri. Kalau memang benar kita telah salah jalan, salah motivasi, salah tujuan, ini waktunya misalnya kita kembali ke tujuan dan motivasi yang benar. Beribadah bukan untuk supaya diberkati, tapi kita beribadah karena kita mencari Tuhan. Kita beribadah karena kita mau berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kebenaran Allah. Tadi kita udah bahas hal yang pertama, kenapa kita beribadah. Jadi kita beribadah itu sebagai bukti atau sebagai tanda, ya, karena Allah telah menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, kita datang beribadah kepada Allah itu sebagai tanda atau bukti kita berterima kasih kepada Allah. Bukti kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tadi kita terikat oleh dosa. Tadinya kita diperbudak oleh dosa. Ya, Allah telah membebaskan kita. Allah telah melepaskan kita dari perbudakan dosa melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mulai berpikir dengan cerdas, mulai berpikir dengan jernih. Kita datang beribadah bukan supaya kita semakin diberkati, tetapi justru kita datang beribadah karena kita berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan kita melalui pribadi Yesus Kristus. Saya diingatkan kembali dengan satu ayat firman Allah yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang 18. Demikianlah firman Tuhan, cukup ayat 18 bagian A. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dari sini kita bisa dapat benang merahnya bahwa kita datang beribadah kepada Allah karena Allah telah mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk beraktivitas. Allah telah mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk bertanggung jawab menafkahi keluarga kita, kekuatan untuk kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kekuatan untuk kita bisa hidup benar, menjadi berkat buat orang lain. Jadi kita datang beribadah kepada Allah, ya, itu sebagai tanda dan sebagai bukti kita bersyukur dan berterima kasih karena Allah tidak pernah melupakan kita. Nah, yang paling bahaya adalah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita, tetapi manusia gampang melupakan Allah. Manusia itu gampang untuk tidak mengingat Allah, padahal kurang apa? Allah telah memberkati kita dengan berbagai macam hal. Allah telah mengaruniakan kebaikan-kebaikan, bahkan keselamatannya dengan cuma-cuma buat kita. Tetapi kita lebih mudah untuk melupakan Allah. Kita lebih mudah untuk tidak mengingat akan Allah. Dari sini Bapak Ibu Saudaraku, sesuai firman Allah di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 18, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara supaya rubah paradigmamu. Engkau datang beribadah sebagai tanda dan sebagai bukti engkau ingat akan Allah. Engkau tidak melupakan Allah. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, seandainya dan seumpamanya
Kalau Allah melupakan kita dalam sekejap, Allah lupa membangunkan kita pada pagi hari, lupa melanjutkan nafas hidup buat kita, apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, alias mate. Nah, dari sini saya mau dorong kepada Bapak Ibu Saudara supaya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, seberat apapun persoalan pergumulan hidup yang kau alami, belajarlah untuk ibadah akan Allah. Jangan pernah melupakan Allah di dalam hidupmu. Akan menjadi bahaya besar, akan menjadi malapetaka besar kalau engkau melupakan Allah di dalam hidupmu. Engkau tidak pernah mengingat akan Allah. Padahal kebaikan-kebaikan Allah, keselamatan daripada Allah itu dikaruniakan, diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma, gratis. Mari belajarlah, rubah tujuan dan motivasimu datang beribadah. Engkau beribadah, tujuanmu engkau datang beribadah, motivasi engkau datang beribadah dengan alasan karena engkau ingat akan Allah. Engkau tidak melupakan Allah di dalam hidupmu. Akhir kata, saya mau titip pesan buat Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang, rubah paradigma, ya. Engkau datang beribadah kepada Allah bukan supaya engkau diberkati. Engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah bukan supaya engkau mengalami hal-hal ajaib, tanda-tanda ajaib. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, seperti firman Allah berkata di dalam kitab Kejadian bahwa Allah sudah mengaruniakan kebaikan-kebaikannya, keselamatannya dengan cuma-cuma buat kita. Pada saat awal manusia diciptakan, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran Allah sudah berikan buat kita. Bahkan saya mau bilang bahwa waktu kita bangun pagi dan kita bernafas, itu merupakan mujizat. Itu perkara hebat, perkara ajaib yang dikaruniakan buat kita dengan cuma-cuma. Kalau kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berjalan, itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Itu adalah mujizat, itu adalah berkat-berkat Allah. Belajarlah untuk ingat Allah. Jangan melupakan Allah di dalam hidupmu. Dan yang kedua, kita datang beribadah atau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah sebagai bukti dan tanda kita berterima kasih kepada Allah, sebagai bukti dan tanda kita bersyukur kepada Allah, karena tidak ada satu manusia yang ada di muka bumi ini yang mampu menghitung kebaikan-kebaikan Allah. Bahkan dalam satu hari pun tidak ada satu manusia yang mampu menghitung kebaikan-kebaikan Allah. Dari sini kita mau simpulkan bahwa pemeliharaan Allah, tuntunan, bimbingan, dan pertolongan Allah itu ajaib, heran, sempurna, nyata di dalam kehidupan kita. Akhir kata saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, datanglah beribadah kepada Allah bukan untuk mencari berkat, bukan untuk mendapatkan berkat, bukan untuk mengejar tanda-tanda ajaib, tetapi datanglah beribadah kepada Allah sebagai bukti dan sebagai tanda, karena Allah telah membebaskan engkau, melepaskan engkau dari perbudakan dosa. Allah telah melepaskan engkau dari perhambaan dosa. Dan yang kedua, engkau datang beribadah kepada Allah atau engkau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Allah sebagai bukti tanda. Engkau bersyukur kepada Allah, engkau berterima kasih kepada Allah, engkau belajar untuk tidak melupakan Allah, selalu mengingat akan Allah di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara diberkati dalam keluarga, rumah tangga, dalam aktivitas. Dan kalau Bapak Ibu Saudara meyakini diberkati melalui perenungan ini, share dan bagikan renungan ini kepada banyak orang supaya sama-sama kita menikmati anugerah berkat yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, God bless, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.